pelatih Vietnam Kim Sang-sik menaruh rasa hormat yang sangat besar kepada pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Hal itu diungkapkan Kim saat sesi konferensi pers jelang laga Vietnam versus Indonesia pada gelaran Piala AFF 2024, Minggu. Kami bermain di klub yang sama dan berbagi kamar saat masih bermain. Pelatih Shin merupakan senior saya dan saya sangat menghormatinya. Sebagai pelatih dari dua timnas, saya merasa sangat bangga dan menantikan pertandingan ini. Tapi selama pertandingan, saya akan mengesampingkan perasaan pribadi untuk meraih hasil terbaik di pertandingan besok, ujar Kim Sang-sik. STI dan Kim Sang-sik pernah sama-sama membela klub Korea Selatan, Seongnam Ilhwa Chunma. Sejumlah gelar diraih keduanya di klub ini termasuk gelar Liga Korsel. STY membela Seongnam dari 1992 sampai 2004. Sedangkan Kim Sang-sik bermain dari 1999 sampai 2008. Keduanya juga sama-sama pernah berseragam timnas Korsel. Terkait pertandingan melawan timnas Indonesia, Kim memastikan anak asuhnya siap tempur. Golden Star Warriors memiliki keyakinan bisa mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Besok adalah pertandingan yang sangat penting buat Vietnam. Kami siap dan sudah bersiap dengan baik. Seluruh tim yakin bisa meraih 3 poin melawan Indonesia, tuturnya. Kabar menghebohkan datang dari Jairo Ridwald, mantan pemain Crystal Palace, yang memicu spekulasi di kalangan penggemar timnas Indonesia setelah memasang logo bendera merah putih di akun Instagram pribadinya. Gestur Jairo ini semakin memperkuat rumor bahwa pemain keturunan Indonesia ini akan segera menjalani proses naturalisasi, terutama menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Arya Sinulinga, perwakilan PSSI, sebelumnya sempat mengindikasikan bahwa akan ada pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi pada Januari 2025. Meski tidak disebutkan namanya, spekulasi beredar bahwa Jairo adalah salah satunya. Selain Jairo, striker muda FC Volendam U21, Mauro Zijlstra, juga disinyalir akan mendarat di Indonesia bulan depan. Pemain baru bisa datang di atas 5 Januari 2025 atau ketika FIFA Matchday. Bisa saja datang di sekitaran tanggal itu dan kita lihat nanti siapa yang akan hadir. Kayak Arya Sinulinga. Jairo Ridwald sendiri memiliki rekam jejak impresif di dunia sepak bola. Di usia 27 tahun, ia telah membela klub-klub besar seperti Ajax Amsterdam, Crystal Palace, dan kini Royal Antwerp di Belgia. Prestasi puncaknya termasuk menjadi bagian dari skuad Ajax yang menjuarai Eredivisie di musim debutnya. Kini, semua mata tertuju pada langkah berikutnya. Apakah Jairo akan segera menjadi bagian dari timnas Indonesia? Pemain keturunan Indonesia, Jan Maatsen, kembali dirumorkan bakal jadi target PSSI untuk segera dinaturalisasi. Andai kabar tersebut benar, dirinya bakal menjadi salah satu pesepak bola termahal se-Asia. Jan Maatsen di atas kertas masih berpotensi membela timnas Indonesia. Dirinya memang sempat dipanggil timnas Belanda untuk Euro 2024, tetapi sama sekali tidak dimainkan. Jan Maatsen kalah bersaing dengan para bek yang lebih senior, salah satunya Nathan Ake. Karena sejauh ini belum pernah tampil di tim senior Belanda, Maatsen masih bisa membela timnas lain menurut aturan FIFA. Keputusan untuk bergabung dengan timnas Indonesia kini ada di tangannya. Jan Ethan Maatsen lahir di Vlaardingen, Belanda, pada 10 Maret 2002, memiliki keturunan campuran Indonesia-Suriname. Ia mendapatkan darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Jawa. Menurut Transfermarkt, harga pasar dari Jan Maatsen sangatlah tinggi, mencapai 40 juta euro alias 695 miliar rupiah. Nominal itu jelas jauh lebih tinggi dari deretan pesepak bola termahal di Asia saat ini. Jika Jan Maatsen benar-benar bergabung dengan timnas Indonesia, tentu dirinya akan jadi salah satu pemain Asia dengan harga termahal. Dia setidaknya bakal masuk 5 besar di bawah Takefusa Kubo, Kaoru Mitoma, Kim Min-jae, dan Son Heung-min. Pelatih timnas Indonesia,
Shin Tae-yong tampak pesimis pasukannya bisa menang atas Vietnam di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Pasalnya, Shin Tae-yong membahas Vietnam yang memainkan tim utama. Lalu timnya kelelahan karena perjalanan jauh, hingga meminta timnas Indonesia bisa memetik banyak pelajaran berharga dari laga kontra Golden Star Warriors tersebut. Timnas Indonesia akan bersua dengan Vietnam di laga ketiga grup B Piala AFF 2024. Pertandingan itu akan berlangsung di Phu To Provincial Stadium, Viet Tri, Vietnam pada Minggu pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Laga tersebut akan menjadi ujian berat bagi skuad Garuda. Mengingat, timnas Indonesia hanya membawa pemain muda. Marcelino Ferdinand dan kolega akan berhadapan dengan The Golden Star yang turun dengan kekuatan penuh. Vietnam akan datang dengan skuad penuh dengan pemain-pemain seniornya. Mungkin seperti yang kalian ketahui, tim kami sekarang U23, bahkan rata-rata umur para pemain itu di bawah 20 tahun, kata Shin Tae-yong. Terlebih lagi, timnas Vietnam memiliki waktu istirahat yang lebih panjang dari timnas Indonesia. Vietnam terakhir bermain ketika mengalahkan Laos pada 9 Desember. Sedangkan timnas Indonesia baru saja ditahan imbang Laos pada 12 Desember. Belum lagi perjalanan antar negara yang dilalui oleh pasukan Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu mengakui, sejumlah faktor ini membuatnya tak berharap banyak dari laga mendatang. Shin Tae-yong hanya ingin para pemainnya mengambil pelajaran berharga dari laga melawan Vietnam. Gelandang timnas Vietnam, Nguyen Hoang Duc, tebar ancaman ke timnas Indonesia jelang berhadapan di matchday ketiga grup B Piala AFF. Dia mengaku sudah punya rencana terbaik untuk bungkam skuad Garuda. Diketahui, timnas Vietnam dan timnas Indonesia berada dalam satu grup di Piala AFF 2024. Kedua tim tergabung di grup B bersama dengan Myanmar, Laos, dan Filipina. Sejauh ini, timnas Vietnam dan timnas Indonesia merupakan dua tim teratas di klasemen grup B. Kedua tim itu berhasil mencuri kemenangan di laga pertama. Timnas Indonesia pun merebut 1 poin tambahan usai mengakhiri laga melawan Laos semalam dengan skor 3-3. Alhasil, skuad Garuda ada di puncak klasemen sementara dengan 4 poin, unggul 1 angka dari Vietnam. Berbicara tentang kekuatan timnas Indonesia, Hoang Duc mengakui timnya sudah tak asing dengan para pemain skuad Garuda. Sebab diketahui, timnas Indonesia hanya menurunkan pemain muda di turnamen ini. Indonesia di turnamen ini tidak memiliki banyak pemain naturalisasi. Ini semua lawan akrab timnas Vietnam, pernah mengikuti Asia Games di Stadion Viet Tri ini, kata Hoang Duc.